Feeling itu berkaitan dengan rasa malu. Nah, secara teori, simpelnya gini. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, itu ada hubungannya dengan rasa malu dengan berbeda cara meresponnya. Misalnya The Helper, baiklah, kali ini kita mulai pembahasan pada kali ini adalah Stephen versus Enneagram. Enneagram itu sama tipologi kepribadian sama seperti Stephen juga. Nah, mereka ini dua perspektif teori ini sama-sama mempunyai 9 tipe kepribadian. Lalu apa bedanya? Apa perbedaannya? Apa persamaannya? Dan apa hubungannya? Baiklah, kita mulai di sini ada gambar. Ini yang di sebelah kiri ini yang ada gambar otak, ini gambar pembagian Stephen. Yang di sebelah kanan, ini gambar pembagian Enneagram. Ada 9, sama-sama 9. Kemudian kita lanjut. Mengapa hasil tes kepribadian bisa berbeda-beda hasilnya? Ada banyak teori tipe kepribadian. Setiap teori memiliki konsep dan cara penafsiran yang berbeda, namun memakai berbagai istilah yang sama. Nah, ini contohnya. Oke, suara saya terdengar ya. Oke ya, lanjut. Nah, ini ada berbagai teori kepribadian. Saya masukkan di sini ada MBTI untuk perbandingan aja, sekilas ya. Nah, ini yang paling kiri ini tokoh yang pertama namanya Carl Jung. Ini yang mencetuskan teori kepribadian yang ada. Istilah SI, SE, NI, NE, TI, TE, FI, FE. Nah, kemudian banyak yang mengembangkan. Salah satunya MBTI atau MBTI. Ini MBTI ini mengembangkan itu meskipun dia sudah sedikit banyak perbedaan, tapi tetap penggunaan istilahnya masih ada yang sama, padahal maknanya sudah beda. Nah, ini gambarnya ini yang MBTI ini gambarnya yang ini. Yang sebelah kiri ini yang ada karakter-karakter ini. Ini MBTI yang populer. Nah, kemudian yang tengah ini Stephen dari Pak Farid Poniman penemunya. Kemudian yang di sebelah kanan ini Enneagram. Tokoh yang paling populer Enneagram itu dua orang ini. Oscar sama Naranjo. Ikazo sama Naranjo. Nah, sekarang kita mulai dulu perbandingan antara Stephen sama MBTI. Nah, di sini Stephen ini ada 9, TI, TE, intuiting introvert, intuiting extrovert, feeling introvert, feeling extrovert. Kemudian ada sensing introvert, ada sensing extrovert. Total ada insting, berarti totalnya 9. Nah, kemudian yang di sebelah kanan, ini ada 9 juga. Nomor 1, ini yang dari sebelah sini ya. Nomor 1 ini namanya moralist. Moralis artinya dia ini menegakkan mana yang benar sesuai moral, sesuai prinsip, kayak gitu. Jadi dia menegakkan benar dan salah, jelas, tegas gitu. Dan arahnya bisa ke cenderung hitam putih. Jadi ini benar, ini salah, kayak gitu. Jadi jelas. Nah, the moralis ini dia ibaratnya itu kayak hakim. Hakim itu harus mempertegas mana yang benar, mana yang salah. Nah, seperti itu. Jadi orang moralis ini kemudian dorongan dalam perilakunya
itu ingin mencari mana yang benar, dan itu yang harus diupayakan. Kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjut. Nomor 2. Nomor 2 ini namanya the helper. Nah, helper itu berarti kan penolong. Jadi dorongan perilakunya, itu suka menolong orang. Seperti itu. Jadi dia memang ya termasuk bersedekah, termasuk menolong dalam tenaga, misalnya relawan, penggalangan dana itu termasuk. Atau yang bergerak di bidang mengasuh, membantu, merawat, seperti itu. Itu akan sesuai dengan dorongan jiwanya. Nah, kemudian ada nomor 3. Nomor 3 ini, tipe nomor 3, itu the achiever, penggapai. Jadi, orang yang tipe nomor 3 itu suka mencapai, entah itu prestasi, entah itu pamor, pokoknya dia ada keinginan untuk dicapai. Dorongannya itu karena ingin menunjukkan bahwa dirinya itu punya keunggulan, punya kelebihan, seperti itu. Makanya dia ingin mencapai. Nah, kemudian nomor 4. Nah, nomor 4 ini, the individualist. The individualist. Ya, jadi nomor 4 ini individualis. Jadi cenderung memang individualis. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia itu punya idealisme. Nah, mudahnya gitu. Punya idealisme, dia ingin memiliki ciri khas atau orisinalitas yang itu unik dan beda. Ya, oke, lanjut ya. Nah, kemudian nomor 5. Nah, tipe nomor 5 namanya the investigator. Nah, investigator, investigasi. Itu artinya dia suka mencari tahu. Kenapa sih ini kayak gini? Kenapa sih ini kayak gitu? Konteksnya adalah lebih ke ilmu pengetahuan ya. Jadi bukan menginvestigasi gosip gitu, bukan itu. Kalaupun misalnya ada fenomena sosial, entah itu tentang gosip yang sedang beredar atau trending gitu. Nah, yang dicari itu lebih ke beritanya dari sudut pandang berita, seperti itu. Jadi bukan untuk sensasi sensasi gosipin gitu. Nah, kemudian yang nomor 6. Nomor 6 itu tipenya bernama the loyalist. Loyal. Loyal itu artinya setia. Setia terhadap apa? Terhadap sistem yang sudah ada. Jadi, dia itu mencari mana yang selama ini sudah terbukti dan itu menjamin, nah dia akan loyal ke situ. Kenapa dia loyal? Karena dia cari aman. Misalnya, udahlah masuk perusahaan aja yang udah jelas gajinya, yang udah bonafit perusahaannya. Udahlah jadi PNS aja, nanti ada pensiunnya. Nah, seperti itu misalnya. Jadi dia loyal karena dia cari aman. Termasuk nomor 6 ini tipenya cenderung tradisionalis. Tradisionalis dalam artian sesuai dengan rutinitas kebiasaan. Jadi bukan berarti nggak modern ya. Konteksnya tradisionalis itu sesuai kebiasaan dan rutinitas selama ini. Seperti itu. Misal SOP perusahaan itu biasanya gimana, ya dia akan melakukan seperti itu. Nah, kemudian nomor 7. Nomor 7 tuh the enthusiast. Nah, kan dari namanya antusias. Jadi dorongan dalam dirinya itu having fun, bersenang-senang. Pokoknya antusias untuk melakukan kegiatan yang itu menyenangkan, termasuk ke party, eh, adventure, jalan-jalan gitu, touring kayak gitu. Jadi dia bersenang-senang dorongannya. Makanya kan ada orang yang dia kok kayaknya setiap hari main aja gitu kan.
ketemu sana, ketemu sini, ngunjungin acara di situ, ada konser didatengin, nonton ke bioskop. Nah, karena itu memang dorongannya seperti itu, kesukaannya. Nah, kemudian kita nomor 8 sekarang. The Challenger. Challenge itu menantang. Nah, ini yang tipe seperti ini nantangnya bukan nantang nantang kayak tawuran. Jangan diarahkan ke sana maknanya. Jadi dia itu cenderung agresif untuk kalau ada ancaman atau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kemauannya. Jadi dia cenderung marah misalnya atau dia menegur tegas, keras dan dia tipenya berani belak-belakan kalau ngomong atau ngoreksi atau negur orang. Itu the challenger. Nah, the challenger ini ada keunggulan dia kalau misalnya jadi bos, dia cenderung bisa mendominasi karena dia nggak sungkan-sungkan untuk negur bawahannya. Jadi dia nggak tega, dia tega gitu. Tapi negatifnya ya udah marah. Mungkin orang-orang di sekitarnya jadi nggak suka kayak gitu. Nah, kemudian sekarang kita nomor 9 ya. The Peacemaker. Peacemaker itu sudah jelas lah. Peace, damai. Berarti dia cinta damai. Artinya dia ini sebisa mungkin menghindari konflik. Kalau misalnya ada dua pihak yang bertentangan, dia cenderung netral, melihat semua sisi baiknya. Melihat sisi baik dari semua pihak. Jadi dia jadi penengah. Nah, the peacemaker ini kalau dia optimal dan dominan banget, itu jatuhnya seperti orang yang spiritualis seperti itu. Jadi dia mungkin ya misalnya hidupnya adem ayem, nggak ambisius, pokoknya damai, tenang gitu. Ada apa-apa dihadapi dengan santai seperti itu. Nah, tokoh agama yang adem ayem damai itu the peacemaker biasanya. Kalau misalnya eh, dia damai itu kalau di temperamen itu istilahnya flekmatis. Ya, biasanya di situ. Nah, dari 9 enneagram ini, kita itu bisa menyimpulkan bahwa pada intinya enneagram itu mengkategorikan berdasarkan dorongan atau perilaku. Jadi dorongan dia itu melakukan tindakan mau ngapain atau dalam diri dia itu core motivation-nya itu pengen mencapai apa. Nah, sedangkan kalau Stephen itu selain behavior, ini juga memetakan bagaimana proses informasi itu keluar masuk. Dari bagaimana cara otak itu memasukkan informasi atau membuat persepsi, kemudian dia memutuskan suatu perkara. Nah, jadi perbedaannya itu ada di bagian komposisinya yang Stephen itu apa saja, Enneagram itu apa saja. Nah, Enneagram itu lebih kepada dorongan atau core motivation, dorongan dalam diri. Nah, kalau Stephen itu selain dorongan, itu juga ada cara otak membuat persepsi dan membuat keputusan. Nah, kenapa bisa bedanya seperti itu? Karena pada dasarnya Stephen itu kan meneruskan teorinya Carl Jung. Carl Jung itu yang mencetuskan fungsi kognisi, teori fungsi kognisi. Fungsi kognisi itu kan artinya informasi masuk ke otak, jadi persepsi, kemudian diolah menjadi suatu kesimpulan atau penilaian. Itu yang disebut dengan fungsi kognisi. Itu arus keluar masuk informasi. Nah, itu ada di teorinya Carl Jung. Nah, kemudian Stephen juga mengembangkan konsep itu sampai kepada behavior. Misalnya kalau thinking berarti mencari tahta, feeling mencari cinta, sensing harta, intuiting kata, insting peran. Nah, itu kan sudah dorongan. Nah, di situ letak kesamaannya. Jadi sama-sama ada bagian behaviornya, sama-sama memetakan dorongan perilakunya. Seperti itu. Nah, tapi ibaratnya gini, 9 kategori Stephen sama 9 kategori Enneagram itu kalau mau dicocok-cocokin, mau dipasang-pasangkan, itu nggak bisa. Jadi misalnya, apakah thinking introvert itu yang nomor 7, apa nomor 1, apa nomor 5, itu
Belum tentu, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Cuman memang ada kecenderungannya. Nah, sekarang kalau misalnya thinking introvert itu kan dia suka mempelajari suatu ilmu. Nah, itu paling sering kalau di Enneagram itu nanti ketemunya tipenya itu the investigator. Karena dorongan motivasinya nomor 5 itu ingin mencari tahu. Nah, itu thinking introvert, itu cocok. Tapi bisa jadi orang yang ingin cari tahu, orang yang rajin belajar, yang memperdalam ilmu, itu bisa jadi ada tipe misalnya yang sensing introvert, bisa jadi. Kayak gitu. Atau intuiting, yang dia memang suka belajar, dan dia suka mencari tahu, berarti kan dia termasuknya investigator. Seperti itu. Makanya kayak potongannya itu berbeda. Jadi nggak selalu seperti itu. Nah, sekarang misalnya, nomor 2 ini kan the helper. Dia suka menolong. Nah, apakah suka menolong itu kemudian dia pasti feeling? Kan bisa jadi insting. Atau bahkan misalnya ada tipe thinking atau tipe intuiting yang dia memang suka nolong orang. Berarti kan dia kedeteksinya kalau di Enneagram the helper. Nah, sekarang misalnya the the peacemaker. Peacemaker itu kan cinta damai. Nah, sekarang yang cinta damai itu ya orang thinking introvert itu bisa cinta damai, insting bisa cinta damai, feeling juga bisa cinta damai. Nah, jadi nggak bisa dipastikan yang ini pasti yang mana, yang itu pasti yang ini, gitu nggak bisa. Nah, makanya dari sini aja ini kemudian bisa kompleks kombinasinya. Misalnya ada 2 orang nih sama-sama thinking gitu. Sama-sama anggaplah thinking extrovert sama thinking extrovert, sama-sama nih thinking extrovert, tapi yang satu dia enneagramnya 8, the challenger, yang satu enneagramnya the moralist, misalnya satu. Itu bisa bisa terjadi gitu. Jadi nanti akan perilakunya akan ada bedanya. Nah, itulah kenapa kalau kita mencoba untuk me apa ya, mendetailkan tipe-tipe kepribadian memang banyak banget seperti itu. Nah, cuman tipe thinking yang the challenger sama tipe thinking yang moralis kan pasti punya kesamaan. Nah, itu sudah dirangkum di thinking di dalam Stephen ya. Thinking itu seperti itu misalnya. Nah, cuman ada perbedaannya kalau kita detailkan lagi. Nah, ini kita bahas lagi tentang Enneagram. Ini kan di sini ada istilah feeling, ya. Nah, feeling itu terbagi menjadi 3. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. The helper, the achiever, the individualist. Tapi feeling di sini, ini jangan disamakan artinya dengan feeling yang ada di Stephen. Meskipun namanya sama-sama feeling, itu maknanya beda banget. Nah, itu sama kayak di MBTI. Di MBTI, itu ada istilah feeling, maknanya beda lagi. Seperti itu. Nah, itulah kenapa sering ada istilah yang sama padahal maknanya beda. Jadi bisa bikin rancu ketika misal tes di Enneagram itu tipenya feeling, ternyata di Stephen tipenya thinking misalnya. Nah, itu bisa terjadi karena maknanya beda. Nah, sekarang misal di sini kan Enneagramnya ada feeling, ada thinking, ada doing. Nah, jangan diartikan secara secara apa ya, secara gamblang ya. Misalnya, oh berarti kalau feeling itu nggak punya thinking, atau kalau thinking berarti nggak punya perasaan gitu. Ya nggak gitu. Semua itu pasti punya tapi dengan komposisinya masing-masing. Nah, kan kalau misalnya thinking di Stephen, tetap yang namanya orang thinking, tetap dia punya perasaan, punya sisi feelingnya, meskipun tidak dominan, kan seperti itu. Nah, sekarang di sini kita kaji lebih dalam lagi sedikit yang Enneagram ini. Ini kan ada amarah. Jadi yang merah ini berkaitan dengan emosi marah atau amarah, anger. Kalau yang feeling itu berkaitan dengan emosi malu atau rasa malu. Kalau yang thinking itu berkaitan dengan rasa takut. Nah, jadi seperti ini. Misalnya feeling. Feeling itu berkaitan dengan rasa malu. Nah, secara teori, simpelnya gini. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu
ada hubungannya dengan rasa malu dengan berbeda cara meresponnya. Misalnya the helper itu dia punya dia tidak terlalu bereaksi dengan rasa malunya, makanya dia enjoy aja menolong orang. The achiever itu dia orang yang ingin mempunyai pencapaian. Ini dia punya rasa malu dan dia berusaha untuk melawannya. Jadi makanya dia pengen punya pencapaian, pengen punya prestasi karena dia punya rasa malu. Nah, unjuk diri, pengen sombong parahnya nantinya. Nomor 4, dia punya rasa malu itu ditunjukkan, diekspresikan. Ya, gue malu. Makanya dia jadi orang yang pemalu. Makanya dia cenderungnya individualis. Seperti itu. Nah, sekarang mengenai rasa takut. Itu nomor 5, 6, 7. Nomor 5, itu punya rasa takut. Makanya dia mencoba untuk mencari tahu dan dia mempersiapkan dirinya dengan ilmu pengetahuan untuk menghadapi rasa takut itu. Nomor 6, itu dia punya rasa takut dan dia diekspresikan rasa takut itu, mereaksi. Nah, sehingga dia akan cari aman, makanya dia jadi loyalis. Nomor 7, itu dia tidak terlalu memikirkan rasa takut, makanya dia hidupnya having fun terus, antusias terus, seperti itu. Nah, kemudian tentang amarah, mengenai amarah. Nomor 8, the challenger, itu rasa amarahnya diekspresikan. Makanya dia kalau ada yang nggak sesuai, ada yang nggak cocok, dia marah-marah, mudah marah. Kemudian nomor 9, itu dia tidak terlalu bermasalah dengan rasa marah. Jadi orangnya memang bawaannya nggak mudah marah. Jadi adem, ayem, santai, damai gitu. Memaafkan, cepat melupakan, nggak dendam. Nah, kemudian nomor 1, itu berkaitan dengan rasa marah. Moralis itu dia punya rasa marah ketika ada yang nggak sesuai, tapi dia berusaha untuk melawannya. Makanya dia cenderung pengen menegakkan kebenaran sesuai moral, kebijaksanaan, atau dia memberontak untuk menciptakan suatu pembaharuan yang sesuai dengan moral seharusnya. Seperti itu. Nah, jadi 9 enneagram ini kita kan sudah bisa melihat. Misalnya the challenger itu orang yang suka mengekspresikan rasa marah. Nah, sekarang kalau kita masukkan ke Stephen, tipe yang suka mengekspresikan rasa marah itu yang mana? Ya kan, thinking, feeling juga bisa. Ada tipe thinking yang suka marah, ada tipe feeling yang suka marah, seperti itu. Makanya nggak bisa dipastikan. Oh, kalau the challenger itu pasti tipenya thinking gitu, belum tentu juga. Bisa jadi sensing, tapi dia tipenya suka marah misalnya, mengekspresikan marahnya. Nah, sekarang misalnya the moralist. The moralist itu kan suka, dia dorongannya adalah menegakkan yang benar sesuai moral. Apakah dia tipe feeling? Bisa jadi iya. Apakah tipe thinking? Bisa jadi iya. Tipe intuiting atau sensing? Bisa jadi iya. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Mereka ini nggak bisa dipasangkan satu dengan pasti. Nah, kemudian kita balik lagi. Jadi perbandingan ini baru Stephen sama Enneagram. Nih, anggaplah ini kan Enneagram ada 9, Stephen ada 9. Lah kalau dikombinasikan, kemungkinan kepribadian orang, tipenya kan berarti ada 9 kali 9. Berarti ada 81. Atau anggaplah gini, Stephen itu misalnya thinking introvert itu bisa jadi uh, the investigator, di Enneagramnya bisa jadi nomor 5, bisa jadi dia the moralis misalnya. Berarti kan ada 2 kemungkinan. Nah, kalau misalnya dari setiap tipe di Stephen itu ada 2 kemungkinan di Enneagram, berarti kan total semuanya ini berarti 9 kali 2 tipe kepribadiannya. Berarti ada 18 kemungkinan tipe kepribadian orangnya. Nah, anggaplah Stephen digabung sama Enneagram tuh kemungkinannya ada 18 macam. Nah, ini belum kita, kalau kita tambahkan dengan kombinasi sama MBTI itu nanti akan lebih banyak lagi. Seperti itu. Makanya kalau kita mencoba untuk mendeskripsikan tipe-tipe orang berdasarkan berbagai teori, jadinya banyak banget kayak gitu. Itulah kenapa saya bilang Stephen itu termasuk yang sudah mempersimpel. Karena dia cukup membagi menjadi 9, kemudian sudah bisa dipersimpel lagi jadi 5 MK.
Jadi kita untuk memahami orang itu gampang, nggak usah mikir terlalu banyak. Misal MBTI itu kan ada 16. Nah, kita untuk menghafalkan atau memahami 16 kepribadian itu kan lebih susah, karena dia kompleks, banyak. Nah, apalagi kalau kita mau gabungin sama MBTI sama Enneagram, berarti 9 kali 16. Berapa? Nah, nanti ada juga the four temperament. The four temperament itu yang istilahnya ada sanguinis, melankolis, koleris, flekmatis. Berarti kan ada 4. Nah, kita lihat kembali lagi ke thinking. Misalnya thinking introvert atau feeling introvert atau sensing introvert. Itu semuanya itu bisa jadi dia tipe melankolis dalam temperamen. Bisa jadi melankolis. Bisa bisa jadi dia flekmatis juga bisa. Seperti itu di temperamen, di pembagian temperamen. Jadi kalau misalnya kita mau kombinasikan, kemungkinan probabilitas personality-nya itu banyak banget. Udah 4 temperamen, dikali Stephen ada 9, berarti udah 4 kali 9, udah 36 kemungkinan tipe orang. Ditambah kombinasi sama Enneagram, kali 9, atau kali 2 aja deh. Terus ditambah sama MBTI, udah ada 16, berarti kan banyak banget, seperti itu. Nah, lalu sekarang kita bahas hal-hal yang paling sering bikin rancu, seperti ini. Karena yang paling sering muncul pertanyaan itu pasti, MBTI ku hasilnya thinking extrovert. Kenapa di Steven feeling introvert? Seperti itu. Atau sebaliknya. Nah, itu terjadi karena sebenarnya memang dua teori ini punya pemaknaan yang berbeda. Gitu. Oke, anggaplah di di bagian ini kan Steven di bagian MBTI ini kan ada yang gambarnya misalnya pelukis ini, ISFP ini kan pelukis. Nah, pelukis itu kalau kita dengar istilah orang pelukis, biasanya dia tipenya pasti kreatif dong, kreatif. Nah, kreatif itu di MBTI itu maksudnya sensing, ISFP berarti kan sensing. Sedangkan kalau di Steven, kreatif itu maksudnya intuiting. Nah, jadi cara dua teori ini punya perspektif yang berbeda cara menilainya. Seperti itu kan. Nah, kemudian sensing di sini kan ada yang lain juga, misalnya ISTP nih. Ini sensing juga nih. Tapi sensing di sini dia bukan seniman. Berarti kan pikiran kita gamblangnya berarti dia kan bukan yang kreatif seperti yang si artis seniman tadi. Seperti itu. Jadi sensingnya sendiri udah beda lagi. Nah, jadi nggak bisa kita samakan. Kemudian MBTI itu sendiri sebenarnya punya makna yang berbeda dalam istilah sensing ataupun thinking, ataupun feeling, ataupun intuiting. Karena di MBTI itu sensing introvert sama sensing extrovert itu udah disebutnya ya sensing kayak gitu. Thinking introvert sama thinking extrovert itu disebutnya ya thinking kalau di MBTI. Dia tidak mendeskripsikan TI apa TE. Ya pokoknya T gitu aja. Padahal setiap orang itu pasti punya sisi thinking, punya sisi feeling juga, punya sisi intuiting, punya sisi sensing juga. Cuman dengan arah yang berbeda fungsi kognisinya. Misalnya gini, kalau seseorang itu punya thinking dominnya ekstrovert, maka dia TE kan, berarti TE. Pasti dia punya kecenderungan FI-nya juga tinggi. Jadi feelingnya yang introvert kebalikannya. Kalau misalnya intuitingnya tuh ekstrovert yang lebih dominan, berarti IE, intuiting extrovert. Maka sensingnya yang dominan adalah SI, sensing introvert. Dan itu sudah suatu keseimbangan. Memang dalam perilaku manusia akan seperti itu. Jadi bisa dikatakan orang TE itu pasti punya FI, orang TI pasti punya FE. Nah, permasalahannya di MBTI itu sering rancu. Kita disebut feeling nih, feelingnya dominan. Tapi kadang tes MBTI lagi yang keluar kok thinking yang dominan, kadang F, kadang T. Nah, itu terjadi itu karena sebenarnya TI atau FE-nya yang dominan atau FI sama TE-nya yang dominan. Makanya di MBTI itu rancunya di situ. Karena dia udah
nggak menjabarkan TITE, FIFE, nggak, dia cuma T atau F kayak gitu. Nah, itu yang bikin rancu. Jadi hasilnya kadang nggak akurat seperti itu. Nah, sekarang kalau kita mau gabungin sama Enneagram, itu juga tiga, tiga teori ini menjadi tiga perspektif yang berbeda. Jadi komposisinya akan sangat variatif seperti itu. Ini belum ditambah temperamen, belum ditambah ada yang namanya fungsi kognisi stack atau cognitive function stack. Berarti fungsi kognisi yang ada urutannya. Orang itu dominannya misalnya SI terus NE. Berarti SI TE misalnya SI terus TE terus FI terus NE. Nah, itu ada urutannya. Jadi itu ada teori lagi namanya urutan fungsi kognisi seperti itu. Nah, itu sedikit beda lagi meskipun dia sama-sama menggunakan istilah SI, sama-sama menggunakan istilah TI, itu beda makna lagi. Nah, jadi eh, terlalu banyak istilah-istilah yang sama dari berbagai teori itu, tapi maknanya beda. Itu yang bikin simpang siur. Jadi kita tuh salah kaprah memahami istilah itu karena misal kita tesnya Stephen, hasilnya feeling, tapi kita baca terjemahan MBTI tentang feeling gitu ya, nanti hasilnya beda gitu, penjelasannya beda, penafsirannya beda. Atau MBTI tesnya keluarnya intuiting, tapi pas di Stephen keluarnya kok nggak intuiting gitu. Ya karena beda, intuitingnya di MBTI sama di Stephen beda. Bahkan MBTI itu sama teori yang sebelumnya, yang mana MBTI itu kan meneruskan teorinya Carl Jung. Itu juga udah beda gitu. Ya, eh, lanjut. Ini gabungan teori Stephen, ini cara penulisan hasil kepribadian. Oke, terima kasih.